Tiga materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur pasar dan tingkat persaingan. Apa sih yang dimaksud dengan struktur pasar dan tingkat persaingan? Yaitu proses di mana tingkat harga dan output ditentukan sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Dan saya akan menjelaskan tentang pasar dan struktur pasar. Pasar adalah terdiri dari atas pembeli dan penjual, aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Kemudian struktur pasar yaitu mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk saling berinteraksi. Baik, yang pertama ada persaingan sempurna, yaitu bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang bersifat homogen. Yang kedua ada monopoli, yaitu bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Kemudian yang ketiga ada persaingan monopolistik, yaitu bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual, produk yang terdiferensiasi, dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir yaitu ada oligopoli, yaitu bentuk organisasi pasar di mana hanya ada sedikit penjual sebuah produk yang homogen ataupun terdiferensiasi. Baik, di sini saya Adam Dwi Cahyo ingin menjelaskan tentang derajat persaingan struktur pasar dan ciri dari persaingan sempurna. Derajat persaingan struktur pasar itu lebih bersaing ketika diambil dari monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Dan ketika struktur persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli itu cenderung kurang bersaing. Lalu, apa sih ciri dari persaingan sempurna? Mungkin persaingan sempurna cirinya adalah banyak pembeli dan banyak juga penjual. Pembeli dan penjual penerima harga. Kemudian produk bersifat homogen. Lalu sumber daya dengan mobilitas sempurna. Dan perilaku ekonomi mempunyai pengetahuan atau informasi sempurna. Kemudian contoh dari persaingan sempurna yaitu adalah bursa efek, pasar modal, pasar uang, dan komoditas pertanian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mesak Simanjuntak. Di sini saya ingin menjelaskan pasar monopoli. Pasar monopoli adalah persaingan tidak sempurna, di mana suatu bentuk pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Artinya bahwa barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain kalau mereka menginginkan barang tersebut. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya, barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam perekonomian. 3. Mempromosikan penjualan secara iklan kurang diperlukan. Artinya, karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. 4. Menguasai penentuan harga. Artinya, karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai. Contoh pasar monopoli adalah seperti 1. PT Telkom, 2. PT Kereta Api Indonesia, 3. Pertamina, 4. PT Pelni. Ya, di situ kita tahulah pasar-pasar yang dikuasai pasar monopoli. Penetapan harga monopoli
Monopoli bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan lain menganggap tidak menguntungkan untuk masuk pasar atau memang terhalang. Masuk pasar, halangan masuk pasar disebut dengan istilah barrier to entry. Halangan masuk pasar dibedakan ada dua jenis, yaitu alasan teknis ditinjau dari segi teknis. Memang ada perusahaan yang bersifat memasuki suatu pasar. 2. Alasan hukum atau undang-undang. Kebanyakan monopoli murni tercipta karena alasan hukum atau undang-undang, bukan karena alasan teknis atau ekonomis. Banyak monopoli yang diizinkan dan dilindungi dengan paten. Setiap perusahaan menghasilkan barang-barang yang sama, artinya bahwa barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan mana yang mana dihasilkan oleh produsen A dan produsen B. Banyaknya perusahaan dalam pasar, artinya karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Beberapa kelemahan dan keburukan persaingan sempurna. 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen. Biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani dari kelas 18B4. Di sini saya akan mempresentasikan bagian slide saya, yaitu analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Adalah pada saat MR lebih besar daripada MC, perusahaan akan terus meningkatkan penerimaan totalnya dibandingkan dengan biaya totalnya dikurangi sehingga laba total meningkat. Yang kedua, pada saat MR lebih kecil daripada MC, lebih menguntungkan bila perusahaan mengurangi outputnya karena perusahaan bisa menekan biaya total. Dan yang ketiga, pada saat MR sama dengan MC merupakan tingkat output yang terbaik karena memaksimalkan laba total. Kesimpulan rumusnya yaitu P sama dengan MR sama dengan MC. Slide selanjutnya, analisis jangka panjang perusahaan persaingan sempurna, yaitu dalam jangka panjang semua input dan biaya produksi bersifat variabel. Tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang adalah pada saat P sama dengan MR sama dengan LNC sama dengan titik terendah LAC. SATC atau biaya total rata-rata jangka pendek menggambarkan tingkat skala pabrik perusahaan. Agar optimum, SATC harus bersinggungan dengan LAC, sehingga rumusnya yaitu SMC sama dengan LNC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sakila. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai persaingan dalam perekonomian global. Nah, yang pertama adanya kurs, harga mata uang asing dalam mata uang domestik. Sepertinya istilah kurs itu tidak asing lagi di telinga kita. Tapi ternyata pemahaman akan kurs ini sering disalahpahami oleh kebanyakan orang. Kurs menjadi alat tukar menukar barang dan jasa antar negara, sehingga kurs ini sangat terasa bagi bisnis dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Intinya kurs itu merupakan nilai tukar. Nah, yang kedua adanya depresiasi mata uang domestik. Nah, penurunan daya beli mata uang domestik terhadap mata uang yang lainnya. Depresiasi mata uang memiliki dampak yang besar pada perekonomian, khususnya perdagangan internasional dan transaksi keuangan internasional. Nah, yang ketiga adalah apresiasi mata uang domestik. Apresiasi mata uang adalah ketika nilai tukar sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya meningkat.
satu unit mata uang dapat membeli lebih banyak mata uang lainnya. Nah, apresiasi ini membuat produk asing lebih murah bagi pembeli domestik sehingga mendorong pengiriman impor. Sebaiknya itu membuat produk domestik lebih mahal bagi pembeli asing, melemahkan ekspor. Nah, yang selanjutnya adalah monopoli. Nah, untuk monopoli ini penjualan tunggal mendominasi seluruh pasar. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual. Biasanya menjual satu jenis produk, calon pesaing sulit masuk karena perundang-undangan. Nah, untuk contohnya itu perusahaan monopoli adanya seperti perusahaan listrik negara. Nah, untuk di Indonesia contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, PLN yang merupakan penyedia listrik utama negeri ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, nama saya Edi Suryanto. Saya akan menjelaskan penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopoli, keseimbangan jangka pendek, dan persaingan monopolistik. Penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopoli, perusahaan monopolis adalah penentu harga karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki substitusi. Kurva permintaannya adalah memiliki kemiringan negatif. Kurva MR akan berada di bawah kurva D. Tingkat output paling menguntungkan adalah pada saat MR dan F sama dengan MC. Penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih besar MR. Titik impas rugi dan untung tergantung pada ATC, di mana P sama dengan ATC tingkat harga dan output terbaik. P lebih besar ATC keuntungan, P lebih kecil ATC kerugian. Monopoli keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang semua input dan biaya produksi adalah variabel. Tingkat output terbaik adalah pada saat P sama dengan MLC. Skala pabrik yang optimum adalah saat kurva SATC bersinggungan dengan LAC pada tingkat output terbaiknya. Perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya permainan baru ke industri. Karenanya perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Persaingan monopolistik merupakan campuran antara persaingan sempurna dan monopoli. Unsur persaingan sempurna dari banyak penjualan dan banyak pembeli. Unsur monopoli berasal dari produk terdiferensiasi, sumber daya dengan mobilitas sempurna, bisa menentukan karakteristik produk dan beban penjualannya sendiri, mampu menentukan harga dan kuantitas produknya sendiri. Contoh, fast food, outlet, pakaian, industri retail, toko sepatu, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Agus Kurniawan. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 materi dan 1 kesimpulan. Di antaranya materi yang akan saya sampaikan adalah pembahasan yang pertama, penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopolistik. Perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, maka permintaan kurvanya negatif. Karena banyak produk yang bisa substitusi dekat, maka kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Output terbaik adalah pada saat MR sama dengan MC. Pada saat MR lebih tinggi daripada MC, maka laba diperbesar dengan peningkatan output. Pada saat MR lebih kecil daripada MC, laba total ditambahkan dengan pengurangan output. Jika pada output terbaiknya, maka P lebih besar daripada ETC,
maka perusahaan akan untung. Jika P sama dengan ETC, maka perusahaan akan imsi, maka perusahaan akan untung. Jika P sama dengan ETC, maka perusahaan akan impas. Jika P lebih kecil daripada ETC, maka perusahaan akan merugi dan beroperasi sepanjang P lebih daripada AFC. Pembahasan yang kedua, persaingan monopolistik terhadap keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas pada saat berproduksi dengan kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik terendah LAC. Pembahasan ketiga, variasi produk dan beban penjualan dalam monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan, misalkan iklan, untuk meningkatkan permintaan. Variasi produk antara lain perubahan dalam ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produknya menjadi menarik bagi konsumen. Beban penjualan, semua beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjadikan produknya menjadi menarik bagi konsumen. Beban penjualan, semua beban yang dikeluarkan perusahaan untuk mengiklankan produk, meningkatkan armada penjualan, memperbaiki layanan, dan lain-lain. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan selama MR yang diperoleh akibat kegiatan ini melebihi MC, sehingga MR sama dengan MC. Pada video terakhir saya ini adalah memberikan sebuah kesimpulan terhadap paparan atau presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam satu kelompok. Antara lain, struktur pasar adalah penggolongan berbagai jenis pasar berdasarkan strukturnya. Struktur pasar biasanya dibagi dalam beberapa jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah persaingan yang terjadi di mana jumlah penjual dan pembeli banyak dengan produk yang bersifat homogen atau produk yang sama. Pasar persaingan tidak sempurna biasanya dibagi dalam beberapa jenis, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik. Demikianlah kesimpulan dari video kali ini. Terima kasih.